bersama begitu, agak cepat begitu melihatnya, mengecek mungkin Pak Gunawi akan fokus ke dokumen atau video, Pak? Dokumen. Oh, dokumen. Dokumen Bu Irma. Jadi Oh ya, yang akan dilihat adalah dokumen modul ajarnya ya, berarti. Oke. Uh, boleh, kita ada berapa sih? 11 orang ya. iya Bu Kalau ada bisa 11 Bu. kalau bisa separuh itu sudah bagus. Nah, mungkin apa ini fasenya sama atau tidak ini, Bapak Ibu? Berbeda-beda Ibu. Oh, beda-beda. Nah, kalau Iya, misalnya mau perwakilan dari beberapa fase boleh. Kalau yang siap boleh gitu ya, Pak Gun ya. Kita akan melihat dokumen sekilas untuk diberi masukan oleh Pak Gunawi. Fokus. Saya juga sedang mengakses PTK ngoten Pak Gun ya, mungkin untuk dokumen ke Pak Gunawi saya ke PTK sebentar ngoten nggih. Ya, saya menyimak penjelasan tapi saya membuka ini ngecek sekilas saja dokumen PTK Bapak Ibu yang sudah mengirimkan ke saya ngoten nggih. iya Bu. Oh, ngoten nggih. Monggo Bu Erma langsung siapa yang share screen atau ada ingin dipilih atau sesuai tanggal lahir atau gimana? Sesuai abjad ya katanya Pak Gunawan. Monggo bisa dimulai Bu Erma. Oke, Bapak Ibu kan sudah bisa share screen sepertinya nggih. Sudah bisa berbagi layar ya? Belum, Bu. Ini ya belum. Ya, filenya dibuka dulu Bapak Ibu. File semuanya dibuka. Ya, dibuka. Nanti sambil belajar ya Bu ini ya. Atau Bu Irma yang sudah siap saja siapkan. Mungkin Bu Irma mau dipilih atau didukung. Silakan siapa dulu? Monggo. Ya, untuk sinyal saya ini masih kurang stabil Ibu. Barangkali ada teman lain yang Siapa nih yang sudah mengirimkan? Ada Bu Irma, Bu Umi, Bu Nur Muhayan, Pak Abdul Aziz, Pak Halawi, Bu Handiyani, Bu Rubiatini, dan Bu Vivian. Siapa yang ingin mencoba Bapak Ibu? Monggo. Pak Aziz mungkin. Halo? Ya Bu. Ya. Yang modul Pak Ajar 1 Pak. Bisa share screen Pak Aziz? Halo? Ini sinyal saya atau itu ya? Suara saya terdengarkah? Cek suara. Cek. Jelas, Bu. Dari saya. Oh iya. Nah, khawatirnya sinyal saya. Bu Tati atau Bapak Ibu yang lain monggo. Silahkan. Iya Bu, saya saja Bu. Bu Hamriani. Oke, silakan. Halo. Ya. Oke. Soalnya sinyalnya ya, ini gimana ya? Terbaca mboten Pak Gun? Kalau di layar saya kecil sekali loh. Betul, Bu. Jadi seperti ke laptop, Bu. Oh gitu. Pilihannya tadi yang apa ya? Diturunkan dulu Bu Hamriani, diulang. Dibuka full dulu itu seharusnya. Ini Bu. Nah, Nah, ya. Oh, nah ini. Nah, ditambah diperbesar sedikit ya, Bu. Oke.
Nggih. Ampun nggih, Pak Gun ya, terbaca Jelas Bu? nggih. Ya, Nggih. jelas. Nggih. Silakan Bu Amriani dijelaskan sekilas untuk modul ajar nahwu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin Pak dan teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan hasil modul ajar PPL 1 saya. Di sini ada informasi umum yang di dalamnya termuat nama madrasah, terus mata pelajaran, tema, fase, alokasi waktu, tahun pelajaran, dan nama penyusun. Terus di kompetensi awalnya peserta melakukan penjumlahan dan pengurangan menggunakan permainan kartu domino. Tapi pada saat video Bu, saya tidak tampilkan karena ini kan ada kompetensi awalnya Bu, asesmen awalnya. Jadi kalau saya masukkan nanti durasinya lama Bu. Terus untuk profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin, profil Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Profil pelajar Rahmatan lil Alaminnya yaitu berkeadaban, musyawarah, dinamis, dan inovatif. Sarananya laptop, LCD, tambah proyektor, kartu domino, papan tulis, kertas HPS, buku pelajaran, dan video pembelajaran. Tujuan pembelajarannya menentukan hasil operasi hitung penjumlahan bilangan caca sampai 1000. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya 1.1 peserta didik mampu menyelesaikan penjumlahan tanpa menyimpan dengan cara bersusun panjang. 1.1.2 peserta didik mampu menyelesaikan penjumlahan tanpa menyimpan dengan cara bersusun pendek. Seterusnya peserta didik mampu menyelesaikan penjumlahan dengan menyimpan dengan cara bersusun panjang. Peserta didik mampu menyelesaikan penjumlahan dengan menyimpan dengan cara bersusun pendek. Pemahaman bermaknanya, peserta didik mampu melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan. Di sini penjumlahan saja sebenarnya Bu, tidak pakai pengurangan. Saja sampai 1000. Kalau pakai pengurangan nanti durasinya lama. Ini 2 materi. Pertanyaan pemantik, coba kalian jumlahkan banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan. Terus nomor 2, coba kalian hitung banyak kursi dan banyak meja yang ada dalam kelas. Langkah-langkah persiapannya, pendidik menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media ajar, menyiapkan lembar kerja peserta didik. Pendidik mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan buku dan alat tulis. Kegiatan pembukaan, guru mengkondisikan kelas dan melakukan absensi. 2, peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. 3, peserta didik menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan menampilkan video. 4, guru melakukan persepsi, menanyakan kabar dan memberikan penguatan karakter. Dan 5, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun kegiatan inti di sini tahap satunya yaitu saya pakai model pembelajaran problem basic learning. Tahap 1, guru menggali pemahaman peserta didik dengan memberikan pertanyaan pemantik. Kedua, guru bertanya kepada peserta didik tentang kegiatan penjumlahan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik menyimak video. Dan keempat, peserta didik memberikan umpan balik penjelasan guru tentang penjelasan penjumlahan bilangan caca. 5, peserta didik mencermati dan memahami masalah yang disampaikan guru terkait tugas yang akan diberikan. Terus yang tahap kedua itu mengorganisasi peserta didik. Peserta didik di sini dibagi ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok idealnya terdiri 4-5 orang. 7, peserta didik menerima LKPD dari guru tentang tugas yang harus dikerjakan. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan. Setiap kelompok disuruh membuat 4 soal tentang penjumlahan. Petunjuk pelajarnya ada pada LKPD. Terus 9, guru membimbing dan memastikan setiap kelompok membuat soal dengan baik dan memperhatikan nilai tempat yang tepat. 10, soal-soal yang telah dibuat oleh kelompok kemudian dikumpulkan kepada guru.
11. Guru kemudian membagi soal yang dibuat tersebut secara acak kepada setiap kelompok lain. Setiap kelompok mendapat soal dari kelompok lain dan tidak boleh mendapatkan soal kelompoknya sendiri. Yang ke-12, setiap kelompok kembali menyelesaikan soal yang dibuat kelompok lain. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mengecek dan melengkapi kembali hasil pengerjaan kelompok. 14. Setiap kelompok memastikan sudah melengkapi jawaban dengan tepat. 15. Guru menampilkan setiap jawaban kelompok yang dipresentasikan siswa di proyektor. Tahap kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setiap kelompok mempresentasikan tugas dengan menjelaskan langkah-langkah penjumlahan jawaban masing-masing. 17. Peserta didik membandingkan jawaban pertama yang dibuat siswa masing-masing kelompok dan jawaban yang di kelompok lain. 18. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi dan memberikan masukan hasil presentasi kelompok lain. 19. Peserta didik memberikan apresiasi kepada teman yang lain yang maju menyampaikan hasil. 20. Guru meluruskan jawaban peserta didik jika ditemui ada kekeliruan. 21. Peserta didik mengerjakan evaluasi mandiri. Untuk pada kegiatan penutupnya ada penyimpulan dan peserta didik mengisi lembar refleksi. Lembar refleksinya seperti ini. Ada apakah kalian sudah memahami cara pengoperasian penjumlahan tanpa menyimpan dengan cara bersusun panjang? Apakah kalian sudah memahami cara pengoperasian penjumlahan tanpa menyimpan? Apakah kalian sudah memahami cara pengoperasian penjumlahan dengan menyimpan dan cara bersusun panjang? Apakah kalian sudah memahami cara pengoperasian penjumlahan dengan ini sebenarnya menyimpan, Bu, bukan meminjam. Salah tulis. Dengan cara bersusun pendek. Apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Terus asesmennya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Lampirannya, Bu, saya tidak ini di sini, ada di lembaran lain. Saya perlu buka juga, Bu. Izin. Tidak jadi satu kah? Tidak. Iya, Bu, soalnya kemarin yang waktu untuk PPL itu dibagi, Bu, ada untuk perangkat pembelajarannya, yang ada untuk khusus untuk modulnya. Oke, tidak apa-apa. Sudah selesai untuk presentasi? Iya, Bu, untuk modulnya saya sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada mohon masukan dari kritikannya, Bu. Pak Gunawi dan Ibu Lulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi yang saya hormati Ibu dan penduduk, dan saya hormati rekan-rekan peserta PTG di kelas 2E ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama kita mereview dan belajar bersama. Khususnya di malam hari ini, mohon maaf tadi dulu saya belum sempat melihat video dari rekan-rekan. Jadi kalau dari pagi hingga siang ini belum sempat buka bisa. Kalau sudah sampai rumah baru nyambi-nyambi. Iya, Sami, Pak. Kebetulan ngajarnya saya sampai sore banget hari ini. Dari belum sempat. Kalau sudah dari jam 7 sampai anak-anak pulang terus setengah 2 jalan pulang terus. Dari dokumen rumian dia, Pak. Iya. Intinya gini, jadi apa yang sambil tadi saya membuka foto-foto dokumen serta sempat buka video, tapi kiriman foto-foto terakhir bisa tadi sudah mencakup dari 3 bagian dari modul ajar itu sendiri, Bu. Jadi di sini dari Bu Hamriani tadi
ada intinya, ada 3 bagian komponen yang harus ada pada modul ajar itu, ialah informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran-lampiran. Di situ tadi pada dokumen yang di share oleh Bu Hamriani, dapat saya lihat di situ pada informasi umum secara tegas ada identitas sekolah ditulis secara lengkap yang terdiri dari nama penyusun, institusi, dan penyusunan jenjang sekolah madrasah, kelas, semester, dan alokasi waktu. Ini sebagai bagian dari informasi umum, juga rumusan kompetensi awal yang menggambarkan aspek pengetahuan, dan juga terdapat aspek di mana harus mencantumkan di dalam kurikulum Merdeka itu P5, P2RA dalam modul ajar 3 itu tercermin dalam konten dan metode pembelajaran terkait dengan pembentukan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Dan juga di situ juga sarana dan prasarana yang dicantumkan, baik berupa alat dan bahan ataupun materi, dan juga sumber bahan ajar yang akan digunakan, menunjukkan itu relevansi dan ketepatannya, karena dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang bermakna tadi. Juga masih dalam informasi umumnya tadi, bagian yang pertama itu ada memunculkan kejelasan target peserta didik yang menjadi fokus dan orientasi pembelajaran. Itu di sini tentunya fokusnya adalah peserta didik yang reguler, artinya tidak ada peserta didik yang berkebutuhan khusus ya Bu Hamriani ya. Izin Pak, tidak ada Pak. Tidak ada ya, atau iya, mungkin Pak. Atau mungkin di kelas itu ada peserta didik yang memiliki kesulitan belajar, ada ya. Itu artinya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya, tidak ada ya. Artinya masih standar semua. Iya Pak, masih standar. Ya, Alhamdulillah masih standar Pak. Model pembelajaran masih di informasi ini tadi saya lihat model pembelajaran yang ditetapkan menunjukkan relevansinya, ketepatan, praktisan, dan memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Itu dari yang dipaparkan Bu Hamriani ada semua, ada di situ. Kemudian komponen intinya diantaranya adalah tujuan pembelajaran yang ditetapkan mencerminkan hal-hal penting dari proses pembelajaran dan bisa diuji melalui berbagai bentuk asesmen. Tadi Bu Hamriani mengajarkan materi matematika untuk penjumlahan ya Bu? Iya Pak, penjumlahan. Iya, ya. Cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan Pak. Iya, maka itu sebagai parameternya ketercapaian untuk pemahaman peserta didik bisa dilihat dari bentuk asesmen tadi. Ada di situ juga terdapat rumusan pertanyaan pemantik, juga ada tadi yang saya lihat tadi, yang berfungsi juga untuk menghubungkan, memantik siswa agar fokus pada materi pembelajaran. Gitu. Juga tadi terdapat rumusan yang terkait dengan kegiatan persiapan pembelajaran, sudah secara lengkap. Ada juga langkah-langkah kegiatan pembelajaran dituliskan secara berurutan. Ada mungkin durasi waktunya tadi Bu, ada durasi waktu? Ada Pak, untuk pendahuluan 10 menit, untuk kegiatan inti 50 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Iya, itu ada di kegiatan tinggi. Juga terdapat rumusan yang menggambarkan adanya langkah pengembangan kemampuan critical thinking, ada tadi juga creative thinking, reflective thinking, itu juga ada tadi, atau juga itu decision making dalam pembelajaran. Lengkap juga tadi ada dalam bentuk langkah-langkah tadi
rumusannya. Juga masih di dalam kegiatan inti asesmen pembelajaran yang dirumuskan bermuatan variasi ya Bu. Ada yang jenengan di dalam modul aja tadi kan ya Bu, ada yang diuraikan ya sesuai dengan nilai bilangannya nih. Nilai tempatnya sesuai dengan nilai tempat ya. Pak. Misalnya kalau 2750 misalnya, nah akan 2000 ditambah 700 ditambah itu kan tadi ada seperti Pak, itu. diuraikan ya Pak sesuai dengan nilai tempat. Itu sebagai rumusan bermuatan variasi asesmen. Jadi Bu Hamriani bisa memberikan bentuk-bentuk yang lain ketika menanamkan konsep kepada diri anak. Terdapat juga di situ rumusan langkah pengayaan dan remedi ada? Iya Pak. Ada ya. Nah itu tadi semua ada. Adanya rumusan juga yang memungkinkan terwujudnya pelaksanaan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Itu ada semua. Jadi saya setelah melihat juga tadi foto-foto yang dikirim sebagai bagian-bagian yang terpenting dalam PPL ini yang ada keterangan-keterangan di situ, kegiatan awal pembelajaran, inti, dan juga yang terakhir tidak kalah pentingnya dari 3 komponen modul ajar adalah dokumen pendukung. Itu adalah adanya lembar kerja peserta didik LKPD itu tadi tidak ada. Itu tentunya LKPD itu bisa Bu Hamriani kemas ya, dalam bentuk pembelajaran yang menarik, menunjukkan saling keterkaitan antara setiap aktivitas pembelajaran tadi. Itu Bu yang saya lihat dari yang dengan presentasi tadi. Tentunya nanti saya bisa lihat videonya. Tapi dari sekilas tadi dari modul ajar panjenengan sudah di dalam 3 komponen tadi, informasi umum dan kegiatan inti dan komponen pendukung atau lampiran-lampiran itu alhamdulillah ada semua. Terima kasih Bu, sudah bagus itu. Saya kembalikan lagi kepada Bu Lulut, monggo Bu. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan respon. Pak Gunawi sudah merespon 1 modul, saya sudah merespon 1 proposal. Alhamdulillah. Jadi kejar-kejaran ini Pak supaya bisa maksimal semuanya ya. Semoga bisa ini kita selesai semua. Saya kadang kalau menilai, mereview itu tidak langsung Bu, nyicil dulu dapat berapa. Nah ini kebetulan karena alhamdulillah ini berpartner dengan Pak Gun, jadi Pak Gun yang ke modulnya, saya ke PTK gitu, maksudnya biar bisa jalan bersama bareng-bareng, dapat feedback semuanya begitu. Ya alhamdulillah sudah selesai Bu Hamriani. Saya juga menyimak tadi sudah cukup aman ya untuk dokumennya. Tinggal terkait apakah dokumen itu kemudian tertuang dengan baik di dalam video pembelajaran, nanti akan kita lihat lagi gitu ya. Termasuk di sana juga ada kolom komentar untuk kita bisa memberikan feedback. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih Bu Hamriani. Berikutnya siapa? Monggo. Terima kasih banyak Bu. Ya, monggo silahkan yang sudah siap untuk berbagi. Bu Viviani sudah ini tunjuk jari. Silakan Bu Viviani. Bisa ya? Bisa ya? Suaranya belum di on. Suaranya Bu Viviani. Nah, lupa nanti. Suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Viviani. Mohon izin Ibu untuk menampilkan ini.
Sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Bu? Belum, Bu. Belum. Kenapa ini? Ya, sudah mulai ada, Bu. Loh, baru foto Ibu. Tinggal sedikit ini. Tutup aja dulu. Jaringan mungkin, Bu. Ya, tutup dulu. Jaringan apa ya? Ulangi lagi, Bu. Oh, jaringan sepertinya ya, Bu. Iya kayaknya. Videonya Bu Viviani dimatikan dulu nggak apa-apa? Aduh. Video, ya. Jadi videonya Bu Viviani dimatikan. Bantu ini sinyalnya biar agak stabil. Ya, Bu. On kamera. Maaf Bapak Ibu. Agak lama ini. Bu Erma bisa bantu share mungkin? Bisa dikirim Bu Viviani. Ya, coba dulu. Sudah sabar. Sudah sabar. Mana sih modul ajarnya? Aduh. Iya, sudah mau OTW, Bu. Tunggu sebentar. Mas. Ya, sabar. Oke, saya screen lagi. Jendela, modul ajar, bismillah. Oke, sudah terlihat? Iya, Bu, sudah terlihat. Oke. Udah ya? Udah ya, iya, Bu Erma? Sudah. Sudah, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk mempresentasikan modul ajar. Baik, modul ajar kurikulum merdeka, kemudian ini ada informasi umum, ada madrasah, mata pelajaran yang saya ambil matematika di fase C untuk kelas 5. Alokasi waktu di sini 2 kali pertemuan, 4 kali 35 menit, kemudian tahun pelajaran semester 1 nama. Kemudian kompetensi awal ada 2. Yang pertama, peserta didik telah mengetahui cara mengumpulkan data, kemudian peserta didik telah mengetahui penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Profil pelajar Pancasila ada 5, beriman dan bertakwa sampai seterusnya. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin yang berkaitan ini ada 4. Kemudian sarana dan prasarana ada ruang kelas, buku pembelajaran, laptop, proyektor LKPD, video pembelajaran. Kemudian target peserta didik di sini sebanyak 20 orang dan tidak ada kesulitan dalam memahami materi. Model yang saya ambil PJBL, metode pembelajarannya ada diskusi kemudian dibuat proyek. Tujuan pembelajarannya ada 2.
Peserta didik dapat menjelaskan tentang cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan data diri peserta didik atau lingkungan sekitarnya. Kemudian peserta didik dapat menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Untuk kriteria ini KKTP-nya ada 3, dijabarkan dari tujuan pembelajaran. Kemudian pemahaman bermakna, peserta didik dapat memahami cara mengumpulkan data dan mampu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Di sini ada pertanyaan pemantik sebanyak 3. Kemudian kegiatan pembelajarannya, langkah persiapannya itu ada 2 yang saya siapkan, yaitu menyalakan laptop terlebih dahulu InFocus, kemudian menyiapkan LKPD. Untuk urutan kegiatan pembelajaran tadi sudah disampaikan bahwa 2 kali pertemuan. Maka pertemuan pertama ada 3 kegiatan ya. Kegiatan pembukaan ini dimulai dengan salam, doa, memeriksa kehadiran, menyanyikan lagu, melakukan ice breaking, di situ memberikan pertanyaan pemantik, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan inti pada pertemuan pertama ini yang saya lakukan ada 3 sintak. Kebetulan untuk PJBL ini ada 6. Nah, untuk kegiatan inti yang pertama menentukan pertanyaan mendasar, didahului dengan menyimak video, kemudian di situ saya mengajukan pertanyaan. Kemudian sintak yang kedua mendesain perencanaan proyek. Mereka terbagi kelompok, kemudian di situ mereka melakukan berbagi tugas ke temannya. Nah, langkah yang ketiga itu menyusun jadwal pembuatan. Nah, di sini saya memberikan, karena PJBL, maka saya yang memberikan petunjuk terkait apa yang akan mereka lakukan, rancangan seperti apa yang akan mereka kerjakan. Kemudian di sini yang kedua, peserta didik dibimbing oleh guru untuk menentukan waktu dan pengerjaan proyek yang berkaitan dengan pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kemudian di sini penutup ada refleksi, kemudian menginformasikan tugas yang akan dibawa untuk pertemuan selanjutnya, kemudian menutup dengan doa. Nah, di sini ada asesmen, terus refleksi. Nah, untuk kemudian karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 2 pertemuan, di sini juga saya lampirkan. Untuk pertemuan kedua, seperti biasa diawali dengan salam, doa, ada ice breaking, kemudian ini apersepsi. Di sini saya menanyakan terkait dengan materi yang diajarkan kemarin. Kemudian untuk kegiatan inti, nah menyambung dari sintak yang PJBL selanjutnya, ada sintak keempat, 5 dan 6. Keempat ini mereka menyelesaikan LKPD, kemudian melakukan proyek, kemudian yang kelima mempresentasikan. Di sini ada mempresentasi, kemudian menerima umpan balik dari guru, kemudian mengevaluasi pengalaman. Pengalaman ini tentang hal-hal yang sudah dikuasai dan yang belum. Kemudian kegiatan penutup, menyimpulkan hasil pembelajaran, kemudian mereka mengerjakan soal evaluasi. Di sini saya menggunakan quizzes paper mode. Kemudian refleksi, kemudian mengingatkan. Terakhir langkah berikutnya, guru mengingatkan kembali untuk persiapan pertemuan berikutnya. Ini untuk refleksi. Ini refleksi. Kemudian ini asesmen. Asesmen ada 4. Diagnostik, formatif, sikap, dan psikomotorik. Ini kegiatan remedial dan pengayaan. Glosarium, sumber. Kemudian ada lampiran di sini. Nah, ini lampirannya, materi ajar. Terus ini LKPD-nya. LKPD. Nah, LKPD ini saya buat sesuai dengan proyek
yang tadi disampaikan, anak-anak mau merancang proyeknya itu seperti apa yang akan mereka buat terkait dengan pengolahan dan penyajian data. Jadi di sini yang mereka ingin lakukan adalah proyek mereka yaitu nilai gizi, ya. Informasi nilai gizi yang mereka amati, mereka mengisi di dalam tabel ini, kemudian mereka buat ke dalam diagram batang, sajikan ke dalam diagram batang. Nah, ini rubriknya, psikomotorik, sikap, dan terakhir itu ada soal. Lupa saya, Pak. Untuk asesmennya saya lampirkan di sini, Bapak. Itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon saran dan masukan dari Bapak Gunawi selaku guru pamong dan Bu Lulut. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivian sudah berbagi hasil. Pak Gun, monggo Pak Gun. Terima kasih Bu Vivian sudah menyampaikan presentasinya, di mana saya melihat langsung di filenya. Ini sudah bagus sekali, jadi saya tidak banyak memberikan komentar. Apa yang saya sampaikan kemarin pada waktu di Lokakarya untuk perangkat pembelajaran nanti yang dengan upload itu khususnya untuk dokumen ini sudah saya lihat tadi ada tanda tangan jenengan stempel kepala sekolah. Nah ini, jadi saya lihat juga ada tanda tangan jenengan dan stempel kepala sekolah. Jadi kemarin pada waktu sosialisasi ini dibahas, jadi untuk dokumen yang diupload itu diusahakan, ini artinya bisa, kalau memungkinkan bisa itu ada tanda tangan dan stempel dari sekolah atau madrasahnya masing-masing. Terima kasih Bu Viviani, tadi sudah saya lihat semuanya. Sama-sama, Pak. Untuk asesmen ya tadi? Ya, asesmen, tapi yang saya upload di LMS sepertinya sudah, Bu. Sudah atau belum ya, lupa. Nanti bisa dicek lagi gitu ya, enggak apa-apa Bu. Ya, kalau tuh belum kan nanti ada catatan gitu aja, enggak apa-apa. Ya Pak Gun ya. Secara umum tadi sudah baik. Sudah bagus ya. Yeah. Nah ini kalau kalau sudah oke, tidak ada masalah, itu langsung dijadikan satu Bu dengan proposal PTK sebagai bagian dari instrumen gitu ya. Tinggal nambah instrumen sedikit lainnya. Ini kan modul ajarnya ini kan sebagai produk untuk bagian actingnya gitu, atau bagian tindakan. Jadi masih diperlukan instrumen untuk observasi dan sebagainya yang untuk menunjang data PTK. Itu nggih. Siap. Terima kasih Bu Viviani. Bu, terima kasih Bu atas masukannya. Sudah oke. Baik, yang kita lanjutkan yang berikutnya, monggo siapa setelah Bu Viviani? Sudah siap, monggo. Pak Aziz nih. Oh iya, karena tadi udah dipanggil. Sinyalnya tadi hilang. Monggo Pak Aziz, silakan. Oke, suaranya belum muncul Pak Abdul Aziz. Ya. Diperbesar 100 berapa ya? 20 atau berapa itu? Bawah kanan. Oke. Tambah dikit lagi Pak. Oke, stop. Ya boleh. Oke. Boleh. Suara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin buat Bu Lulut sama Pak Gunawi. Di sini saya akan coba mempresentasikan modul ajar yang sudah saya buat. Modul ajar yang saya buat itu mata pelajaran IPAS dengan tema melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi, fase C di kelas 5. Modul ajarnya ini terdiri atas 2 pertemuan dengan kompetensi awal, pengertian cahaya dan energi cahaya, profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alaminnya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Sedangkan profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai yaitu musyawarah, dinamis dan inovatif. Setelah itu sarana dan prasarana yang saya gunakan pada modul ajar ini yaitu laptop, proyektor, LKPD, video pembelajaran dan bahan demonstrasi. Target peserta didiknya yaitu peserta didik fase C kelas 5 reguler dengan gaya belajar yang bervariasi, auditori, visual, dan kinestetik. Metode yang digunakan yaitu metode demonstrasi pada modul ajar ini dengan tujuan pembelajarannya mendefinisikan konsep gelombang bunyi dan cahaya dan melakukan pengamatan mengenai pengaruh gelombang bunyi dan cahaya serta organ yang berperan dalam menangkap gelombang bunyi dan cahaya dalam tubuh manusia. Sedangkan kriteria ketercapaian dengan pembelajaran yaitu ada peserta didik mampu memahami sifat-sifat cahaya dan peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan nyata. Pemahaman bermakna peserta didik dapat memahami penerapan konsep sifat-sifat cahaya dalam kehidupan nyata. Untuk pertanyaan pemantik ada 2. Pernahkah kalian bercermin dan pernahkah kalian memancing di pantai dan melihat tali senar yang lurus nampak bengkok ketika memasuki air? Mengapa bisa demikian? Nah, di sini untuk kegiatan pembelajarannya untuk pertemuan pertama persiapan yang saya lakukan yaitu menyiapkan soal asesmen awal dengan urutan kegiatan pembelajaran terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Di kegiatan intinya yaitu di kegiatan di pertemuan pertama intinya saya membagikan lembar kerja asesmen awal kepada peserta didik melaksanakan asesmen awal, kemudian saya mengingatkan kembali mengenai materi cahaya yang pernah didapatkan pada tingkat sebelumnya, meminta peserta didik untuk belajar secara mandiri sambil saya memeriksa hasilnya. Kemudian terakhir saya membagikan kelompok untuk kegiatan di pertemuan selanjutnya. Setelah itu di pertemuan kedua pada kegiatan inti, kelompok yang sudah terbagi menjadi beberapa kelompok dibagikan LKPD kepada setiap kelompok. Kemudian guru menjelaskan cara pengisian LKPD. Setelah itu guru menunjukkan video pembelajaran dan meminta peserta didik untuk mengamati video pembelajaran mengenai sifat-sifat cahaya. Setelah melihat video, guru memberikan pertanyaan tentang sifat-sifat cahaya yang ditemukan dalam video pembelajaran yang diamati oleh peserta didik tadi. Kemudian membuat undian dan meminta peserta didik perwakilan setiap kelompok untuk mengambil sifat cahaya undian yang berisi sifat cahaya yang nantinya akan didemonstrasikan oleh kelompok tersebut. Setelah diambil, diundi sifat cahaya apa yang akan dipresentasikan oleh setiap kelompok.
setiap kelompok akan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing untuk menentukan bagaimana caranya mendemonstrasikan sifat-sifat cahaya yang sudah mereka dapatkan waktu pengundian tadi. Sambil mereka diskusi, guru akan memberikan petunjuk-petunjuk tambahan berupa langkah-langkah penerapan untuk membantu mereka melakukan demonstrasi. Setelah itu, tiap kelompok membeli benda yang sebelumnya sudah disiapkan oleh guru sesuai dengan sifat cahaya yang akan mereka demonstrasikan. Kemudian setiap kelompok itu akan mendemonstrasikan sifat-sifat cahaya yang sesuai dengan undian yang telah mereka dapatkan, dan kelompok lainnya menebak dan mencatat sifat cahaya yang sedang didemonstrasikan dan dituangkan ke dalam LKPD yang sudah dibagikan tadi. Langkah terakhir yaitu mengumpulkan LKPD yang sudah dibuat oleh setiap kelompok. Untuk kegiatan penutup itu kita membuat refleksi mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, memberikan tugas, dan terakhir ada doa dan salam penutup. Ini refleksinya, pernyataan, aspek pengetahuan, keterampilan, aspek sikap terlampir, remedial, pengayaan, glosarium, daftar pustaka yang digunakan, lampirannya, ada lampirannya di bawah nanti, Pak. Nah, ini lampirannya. Untuk lampirannya yang pertama ada LKPD yang digunakan pada proses pembelajaran. LKPD-nya nama anggota kelompok, petunjuk penggunaan, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan ini. Kegiatan pertama, sifat-sifat cahaya. Setelah mengamati, siswa akan mencatat sifat cahaya yang ada di dalam video pembelajaran tersebut. Di kegiatan 2, undian, dituliskan mereka dapat sifat apa di sini, di sifat cahaya yang akan didemonstrasikan. Kemudian mereka akan menuliskan alat yang digunakan untuk demonstrasi. Kegiatan 3, langkah kerja untuk demonstrasi, dicatat di sini. Dan pada kegiatan 4, di sini ada tabel yang akan digunakan untuk mencatat kelompok lain, pekerjaan kelompok lain. Sifat cahayanya apa, langkah kerjanya gimana, kemudian catatan-catatan yang terjadi selama kelompok lain melakukan demonstrasi seperti itu. Untuk rubrik ada aspek keterampilan, rubriknya, aspek yang dinilai, kriterianya, aspek sikap juga mungkin, dan terakhir ada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan di sini saya gunakan soal dengan bentuk pilihan ganda sebanyak 10 soal. Demikian presentasi modul ajar yang saya gunakan. Saya kembalikan kepada Bapak Guru Pamung dan Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Pak Gu. Oh iya Bu, terima kasih Bu Lulu. Dan untuk yang ketiga kalinya ini dari Pak Aziz, saya melihat sendiri langsung di file sampai akhir tadi. Seperti yang dipaparkan juga dari Bu Fian dan Bu Hamriani tadi, secara sistematis dan konsep penulisannya sudah bagus sekali, betul semua. Artinya tidak banyak perlu saya berkomentar untuk nambah ini. Jadi apalagi di dalam LKPD yang dibuat oleh Pak Aziz ini dibuat semenarik mungkin dengan gambar-gambar yang menarik. Tentunya ini
kalau anak-anak berdiskusi bersama di kelompoknya dengan melihat LKPD seperti ini sudah tentunya ada ada motivasi yang tersendiri bagi anak-anak ketika melihat LKPD yang dibuat menarik seperti ini. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa secara konsep dan sistematika penulisan tadi di modul ini sudah lengkap semua, Bu. Nah, juga Pak Aziz khususnya ini alhamdulillah sudah bagus. Jadi saya tidak banyak memberikan komentar. Terima kasih Pak Aziz. Saya kembalikan lagi, Bu. Monggo. Pak Aziz. Sudah baik sekali ya, tadi sudah komplit dan sebagainya. Saya tadi menyimak, hanya mungkin ini mungkin yang saya salah tangkap ya, karena tadi sempat mati lampu sebentar, itu yang bagian langkah kerja ya Pak Abdul Aziz, di bagian LKPD di atasnya tadi. Nah, apakah memang untuk metode demonstrasi ini anak-anak itu menentukan atau peserta didik itu menentukan sendiri langkah kerjanya begitu? Atau bagaimana, Dok? Secara umum itu, Bu. Mereka saya bantu, saya arahkan. Nah, itu maksudnya bantuannya itu Pak. Saya membayangkan nih, anak-anak diminta untuk menentukan langkah kerja itu kira-kira caranya bagaimana. Nah, itu aja mungkin nanti yang perlu difikirkan lebih lanjut ya Pak ya. Kalau misalnya saya mendapatkan LK seperti ini, langkah kerja, saya mendapatkan inspirasi untuk langkah kerja itu dari mana gitu. Mungkin itu ya yang tadi saya kurang menangkap di bagian aktivitas pembelajaran yang atas itu mungkin ya. Sehingga kalau untuk anak SD itu menurut saya ada panduannya lagi di kegiatan ini, di kegiatan yang sedang Pak Aziz share ini mungkin gitu ya. Untuk anak-anak maksudnya. Nah, dapat inspirasinya langkah kerja itu dari mana gitu Pak? Kira-kira? Ada di video pembelajaran tadi ada semacam ilustrasi yang akan bisa mereka lihat. Video pembelajaran? Ya. Oh, oke. Berarti di dalam alat-alat yang nanti digunakan diletakkan di depan mereka gitu biar bisa lihat. Alatnya sudah disiapkan oleh guru. Iya. Hanya mungkin itu tadi ya Pak ya. Jadi alatnya sudah ada, dengan alat itu dia mau apa untuk menentukan sifat cahaya tadi gitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Nah, hanya mungkin tadi saya agak tersilap sedikit terkait dengan anak-anak itu mendapatkan inspirasi langkah-langkahnya dari mana dengan bahan yang sudah disediakan Pak Aziz gitu. Maksudnya mungkin begitu ya. Ya, saya itu yang belum nangkap. Kecuali misalnya dia setelah nonton video itu berarti dia tulis dulu langkahnya gitu, baru kemudian dia mendemonstrasikan sendiri, mungkin aktivitasnya akan lebih komprehensif. Secara umum sudah sangat bagus ini Pak, tinggal dimasukkan saja dan disesuaikan gitu ya. Kalau memang ini adalah salah satu instrumen untuk PTK, dijadikan satu sebagai bagian lampiran gitu ya. Terus nanti dilengkapi dengan instrumen yang lain. Nanti komentar yang lebih detail akan saya kirimkan ke Bapak Ibu yang sudah mengirimkan ke saya. Terima kasih Pak Aziz. Ya, terima kasih banyak Bu. Oke. Sudah ada 3 Bapak Ibu, kita lanjutkan. Insya Allah masih bisa nih 1 atau 2 lagi gitu ya Pak Gun ya, mungkin bisa ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kuat ya, kita lanjut go on aja seadanya biar segera mendapat feedback. Silahkan, siapa selanjutnya setelah Pak Basuki? Monggo yang siap. Pak Abdul Aziz, maaf. Setelah Pak Abdul Aziz, silakan. Masih ada lagi yang akan berbagi layar.
Masih ada? Silakan. Apa sudah ngantuk? Sudah seharian. Belum ada suaranya ini, Pak Gun. Lanjutannya. Oh, saya screen suaranya kayak gini, Bu. Iya, ini gitu aja ya. Gimana? Gimana ini Pak Gun ini suaranya Bu Erma ini belum balik. Ya. Kok nggak pulang-pulang ini suaranya. Gimana Bu? Biar kembali normal dulu, Bu. Iya, kasihan nanti semakin luka tenggorokannya. Sudah beli Jennifer atau belum gitu ya? Ya, monggo. Sudah. Sudah. Belum istirahat tapi. Istirahatnya belum cukup. Pak Halawi, mungkin Bu siapa? Bu Henia, Bu Umi Latifah. Monggo. Bu. Bu Umi. Siap Ibu? Belum Bu, ini mohon maaf ini saya juga masih nyambi tugas prajab itu Bu. Oh. Ini dua-duanya nyambi Bu. Nanti malam juga diupload. Nah ini kejar-kejaran ini gimana ini Bu Umi? Mohon maaf ya Bu. Yang penting sehat-sehat ya Bu ya. Amin Jalan Bu. semuanya. Ini juga agak tumbang Bu. Oh iyalah. Lalu sibuk Bu Umi ini, kasihan. Ya Pak Gun ya. Dua tugas sama pentingnya, Bu. Iya, karena dua-duanya sama-sama menentukan masa depan. J kemarin juga ada suara yang tidak mengenakan, suruh milih salah satu Bu. Aduh. Ya, karena sama-sama program dari pusat Bu. Ya, kalau kalau mungkin sudah terlalu banyak yang begitu terus sementara panitia pusat atau panitia di LPTK itu kan juga dipantau kerjanya oleh Jakarta, jadi yang di Prajab sendiri juga itu Bu, pilih PPG-nya apa pilih PPK-nya, ada suara seperti itu. Saya kan juga galau Bu. Galau. Ya saya milih atau gitu pilih dua-duanya dong. Ya Bu, yang penting ini support sistemnya atau tim suksesnya itu harus kuat. Ini kalau ibaratnya kalau PPG-nya sudah kelebus ini Bu. Kelebus tahunnya kelebus itu. Ya kepalang basah ya. Iya. Baratnya kan sudah nasi jadi bubur ya dibuat bubur ayam gitu aja. Pelan-pelan Bu. Dikasih bumbu biar enak gitu aja Bu. Ya, Bu. Ya memang resikonya ya begitu Bu. Bagaimanapun fisik dan mental terkuras itu, nah itu memang ya butuh strategi khusus ya Pak Gun ya. Iya betul Bu. Gimana ini gitu. Karena mau dapat uang banyak Bu. Memang ya mau dapat tambahan itu kan biasanya ya, memang istilahnya Pak ini halangannya juga rintang berakit-rakit ke hulu. Iya. Kesilep ya Bu. Lelep nanti berakit-rakit ke hulu. Rakitnya bener apa enggak gitu. Apalagi ini raketnya 2 loh Pak Gun. Wah ya ini Bu. Nah raketnya 2 ya toh. Kali Dayu dapat 2 ya Bu. No. Gitu ya, tapi karena belum tentu semuanya juga memiliki kesempatan seperti Bu. Iya, seperti itu gitu. Ya. Tapi yang jelas apapun yang terjadi kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Karena banyak yang ngantri nggih Pak ya. Yang ngantri. Ya, yang ngantri banyak, belum tentu tahun berikutnya terpanggil lagi dan sebagainya gitu. Maka saya sangat maklum gitu kalau Bu Umi kemudian saya nggak bisa milih Bu. Saya nggak bisa milih. Aduh, bukan untuk dipilih, ini untuk dilakukan saja semuanya. Yang penting kuat ya Bu. Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu semua juga gitu. Saya sepertinya udah mulai harus ada yang mendampingi Bu. Nah itu tim suksesnya itu loh Pak Gun. Iya. Dibentuk panitia. Ya, jadi kepanitiaan tuh ada 2 Bu Umi ya. Nanti yang membantu PPG siapa? Yang bantu
rajabnya siapa, karena sama-sama deadline-nya bersamaan. Nah, yang nggak bisa dibantu itu praktek ngajar itu mungkin. Iya. Bisa tergantikan ya Bu. Nah itu mungkin ya. Jadi gitu ya. Oke, apakah masih ada yang ingin berbagi layar atau screen share dengan kami untuk malam ini? Belum ada. Nah, Bapak Ibu, masukan yang tadi disampaikan oleh Pak Gunawi dipelajari dengan baik. Tadi Bapak Ibu juga sudah menyimak dari pekerjaan yang sempat disampaikan oleh Bu Hamriani, kemudian juga Pak Abdul Aziz dan juga Bu Viviani, komentarnya seperti apa, hal-hal baiknya dijadikan inspirasi ya. Dan juga mungkin panduan untuk kalau misalnya modulnya masih perlu ada yang direvisi gitu ya. Nah, bagi yang sudah lengkap ini bisa dilampirkan dalam PTK supaya segera beres begitu. Secara dokumen cukup lengkap gitu maksud saya, tidak terlalu nambahi banyak hal, termasuk juga karena saya bertahap sama seperti Pak Agun ya, kalau sudah karena sama-sama punya tugas gitu, kalau saya belum responnya tidak begitu cepat, tadi ada beberapa yang sudah saya kembalikan. Nah, Bapak Ibu bisa berbagi dengan teman-teman ya, masukan dari saya terkait PTK. Mungkin tadi sudah saya bagian ke Bu Erma atau Pak siapa tadi ya, ada beberapa yang sudah saya kembalikan. Nah, komentar saya bisa dijadikan juga mungkin bantuan ke Bapak Ibu untuk menyempurnakan PTK. Yang lainnya nanti akan saya susulkan setelah ini. Sama-sama lembur itu ya Pak Gun, sama lembur saya. Dan besok pagi. Oke, Bu Erma bisa ditengokkan jadwalnya besok apa Bu Erma? Suara. Oke, bisa dibagi di ini. Jadwalnya masih sama Bu. Yaitu seperti ini. Ya, review. Pak Gun besok bisa jam berapa? Kalau besok saya ada field trip Bu, ada field trip dengan anak-anak sampai sore Bu. Oh gitu. Berarti ya, apakah tetap kota. Malam? Ya. Maksudnya apakah tetap malam atau pripun? Ya, malam bisa Bu. Bisa. Malam Ji, tidak apa-apa Ji Pak. Tidak apa-apa. Oke, ya sudah. Oke, berarti malam ya. Malam ya, insya Allah bisa. Nah, kalau misalnya butuh waktu yang agak lama, malam nanti ada dengan Pak Gunawi, saya bisa mendampingi mungkin nanti agak sore 2:30 begitu. Disusul malamnya saya juga nggak masalah. Tapi kalau ingin khusus terkait PTK gitu misalnya ya, sementara karena Pak Gunawi sedang mendampingi tugas anak-anak, kalau ingin meeting boleh juga gitu. Tapi kalau enggak apa-apa. Saya pokoknya dikabari dulu gitu Bu ya. Nanti saya menyesuaikan ini jamnya coba saya atur karena juga antrian tugasnya juga lumayan deret gitu. Akan ini Pak, ada yang akan akreditasi Pak KL. Jadi nuansa agak tegang gitu. Betul Bu. Bagi tugas banyak itu Bu. Iya betul. Jadi meskipun prodi lain yang menyelenggarakan, tapi karena kita ikut di Jawil ya persiapan juga sama gitu. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk malam ini cukup, akan kita lanjutkan besok malam gitu ya. Nah, kalau yang menghendaki sebelum malam ingin diskusi terkait PTK dan sebagainya, monggo boleh. Atau kalau tidak, boleh mengirimkan dokumen saja, nanti saya beri komen gitu. Silahkan mana yang nyaman bagi Bapak Ibu dan saya. Tidak membuat Bapak Ibu terlalu stres. Kasihan. Relax saja Bu, relax. Iya. Sering-sering bernafas, pokoknya jangan lupa bernafas. Tetap dipikir sudah dilaksanakan Bu. Iya. Sampai tidak hanya dipikir tapi juga dilaksanakan Bu. Iya, karena sudah mulai banyak praktek,
yang penting dilaksanakan. Namanya praktek ya banyak prakteknya. Kalau cuma dipikir, diangen-angen, nggak selesai-selesai. Ya, ada selesai. Nggak selesai-selesai gitu. Ya, masukan saya sifatnya universal, umum saja, Bu Erma ya dan Bapak Ibu yang lainnya terkait PTK. Ya, kalau nunggu sempurnanya nggak selesai-selesai Bu, jangan khawatir. Nanti pusing Ibu. Ya, saya tidak terlalu detail komennya daripada bikin pusing. Kita lanjutkan besok pagi. Selamat istirahat Bapak Ibu. Ya, Jaga kesehatan. Semuanya ya. Jaga kesehatan ya. Oke. Tetap sehat. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Ya. Kemudian bentar, ini grupnya mana? Saya tadi salah ngirim grup, salah ngirim foto. Saking semangatnya salah ngirim foto ke grup yang lain. Oke, terima kasih untuk diskusinya yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah bagus ya Pak Agun, matur nuwun sangat. Selamat menjalankan tugas besok Pak Agun. Ya, selamat istirahat semuanya. Monggo Bapak Ibu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Akhiri nggih. Monggo. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.